Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilda Maulida dari kelas 1 DPAI khusus akan mempresentasikan tugas presentasi kami yang berjudul Peradaban Islam pada masa Rasulullah sampai Khulafaur Rasyidin. Langsung saja, pada masa peradaban Rasulullah SAW, di sini Rasulullah itu peradabannya itu dilandasi dengan asas-asas yang diciptakan sendiri oleh beliau di bawah bimbingan wahyu, yang mana kemudian Rasulullah SAW mengupayakan dasar-dasar pembangunan peradaban Islam bangsa Arab. Yang pertama itu mendirikan masjid, yang masjid tersebut yang bernama Masjid Quba, yang di situ terdapat beberapa fungsi, yaitu yang salah satunya itu sholat dan juga belajar, dan juga memutuskan sebuah perkara, dan juga pertemuan penting, dakwah, menyusun aspirasi pemerintah, dan juga lain halnya. Banyak sekali situ fungsinya di dalam Masjid Quba. Yang kedua yaitu mempersatukan kaum Ansor dan juga kaum Muhajirin. Di sini kaum Ansor itu dengan sangat senang hati membantu kaum Muhajirin jika membutuhkan sesuatu, baik itu harta, dan juga istri-istrinya pun rela diberikan kepada kaum Muhajirin kalau kaum Muhajirin itu membutuhkan. Kemudian yang ketiga itu kerjasama antar komponen penduduk Madinah, baik itu muslim ataupun non-muslim, yang mana saat itu non-muslim yang tinggal di Madinah terdiri dari Nasrani dan juga Yahudi. Untuk menjaga keutuhan perdamaian antar komponen, Nabi SAW memprakarsai pembentukan Piagam Madinah. Adapun pokok-pokok ketentuan Piagam Madinah antara lain, yang pertama itu seluruh masyarakat yang menandatangani harus bersatu padu di bawah payung perdamaian. Yang kedua itu jika salah satu kelompok yang turut mendatangani piagam tersebut diserang, maka kelompok yang lain harus membela. Yang ketiga itu tidak boleh pada suatu kelompok pun yang menggalang kerjasama dengan kafir Quraisy atau membantu mereka melakukan perlawanan terhadap masyarakat Madinah. Yang keempat yaitu orang Islam, Nasrani, dan Yahudi serta seluruh masyarakat Madinah yang lain bebas memeluk agama dan keyakinan masing-masing, dan mereka itu dijamin kebebasannya dalam menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Di dalam mulai setelah itu pertumpahan darah, pembunuhan, penganiayaan diharapkan seluruh negeri Madinah. Rasulullah SAW pada saat itu menjadi kepala pemerintah Madinah dan memegang kekuasaan peradilan yang tinggi. Yang keempat itu meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi, dan sosial untuk masyarakat baru. Usaha-usaha awal yang telah dilakukan oleh Rasulullah itu di Madinah ternyata melahirkan dinamika masyarakat yang luar biasa, baik itu positif dan negatif. Yang positif itu suatu keadaan di mana masyarakat mencapai taraf hidup yang harmonis dan beradab, sehingga memungkinkan misi Rasulullah SAW jadi berjalan lancar. Sedangkan yang negatif itu pelanggaran atas perjanjian yang pernah dibuat bersama, khususnya hal itu dilakukan oleh oknum-oknum golongan Yahudi, sehingga melahirkan peperangan demi peperangan. Adapun peperangan tersebut antara lain yaitu Perang Badar yang terjadi antara kaum muslim Madinah dengan kaum kafir Quraisy atas dasar kecemburuan kaum musyrikin Mekah atas kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Yang kedua itu Perang Uhud. Perang Uhud ini terjadi antara kaum muslimin dengan kafir Quraisy atas dasar balas dendam atas kekalahan mereka di Perang Badar. Yang ketiga itu Perang Khandaq yang dilatar belakangi oleh ketakutan kaum kafir Mekah akan semakin kuatnya muslimin di Mekah. Yang keempat yaitu Perang Khabar. Perang Khabar itu biasa disebut dengan peristiwa penaklukan tanah Khabar. Perang ini itu dilatar belakangi karena Karena kaum Yahudi yang terusir di Mekah itu sering mengganggu kaum muslimin di Khabar dengan berbagai macam cara, dan mereka juga sering merampas hewan ternak yang digembalakan di perbatasan Madinah. Yang kelima yaitu Perang Mu'tah yang terjadi antara pasukan muslimin dan pasukan Kristen yang dipimpin oleh Surahbil bin Mu'tah. Yang ketujuh yaitu penaklukan Mekah. Yang ke-8 yaitu Perang Hunain yang dilatar belakangi oleh suku Hawazin yang melepaskan diri dari kota Mekah dan mendirikan pemerintahan sendiri. Yang ke-8
yaitu Perang Tabuk yang terjadi antara kaum muslimin Madinah dengan Raja Romawi yang dilatar belakangi karena raja tersebut merasa terancam atas kesuksesan dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Kemudian berakhirnya kepemimpinan Rasulullah SAW, yaitu ketika setelah Rasulullah wafat pada umur 63 tahun. Selanjutnya kepemimpinan Rasulullah itu digantikan oleh Abu Bakar, yang mana pada masa Abu Bakar ini terdapat beberapa dalam peradaban Abu Bakar ini, itu peradaban paling besar dan luar biasa dan merupakan satu kerja besar yang dilakukan pada masa pemerintahan Abu Bakar adalah penghimpunan Al-Quran. Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan kepada Zaid bin Thabit untuk menghimpun Al-Quran dan dari pelepah kurma, kulit binatang, dan dari hafalan kaum muslimin. Hal itu dilakukan karena banyak kaum muslimin yang mati syahid dalam perang Yamamah. Jadi karena hal itulah Abu Bakar memerintahkan terhadap Zaid untuk mengumpulkan para penghafal Al-Quran dan juga menulis Al-Quran tersebut di pelepah kurma, kulit binatang, hanya banyak sekali. Setelah wafatnya Abu Bakar digantikan oleh Umar bin Khattab, yang mana pada masa peradaban Umar bin Khattab ini terdapat beberapa usaha yang dilakukan. Yang pertama itu penaklukan wilayah di luar Islam. Yang kedua yaitu Madinah sebagai negara adikuasa. Dan juga pada peradaban masa Khalifah Umar ini terdapat naskah asas hukum acara. Yang pertama itu kedudukan lembaga peradilan, yang kedua itu memahami kasus persoalan baru memutuskannya. Yang ketiga itu samakan pandangan Anda kepada kedua belah pihak dan berlaku adillah. Yang keempat yaitu kewajiban pembuktian. Yang kelima yaitu lembaga damai. Yang keenam yaitu penundaan persidangan. Yang ketujuh yaitu kebenaran dan keadilan. Yang kedelapan kewajiban menggali hukum yang hidup dan melaksanakan penalaran logis. Yang kesembilan itu orang Islam haruslah berlaku adil. Setelah Umar bin Khattab itu wafat, digantikan oleh Utsman bin Affan, yang mana pada periode kehidupan Utsman bin Affan itu yang paling menonjol itu merupakan pada masa Utsman bin Affan ini merupakan peradaban yang paling menonjol, yang mana pada keadaan umat Islam ketika kepemimpinan Utsman bin Affan itu menguasai negara Persia secara sempurna. Tentara Romawi berhasil diusir dari Syam dan Mesir, kemudian menghukum segala bentuk kezaliman dan membedakan bentuk masyarakat. Yang keempat yaitu kaum muslimin dan non-muslim dapat hidup dengan tenang karena Islam menjamin kebebasan beragama mereka. Yang kelima itu hilangnya sifat mengutamakan kelompok atau kabilah dan golongan serta membanggakan kabilah. Yang keenam yaitu kaum muslimin menjadi umat yang gemar membantu karena umat Utsman telah mencontohkannya dengan demikian. Pada masa peradaban Utsman bin Affan ini, karya monumental Khalifah Utsman selama menjabat sebagai pemimpin umat Islam waktu itu adalah pembukuan Mushaf Al-Quran yang kemudian dikenal dengan Mushaf Utsmani. Pembukaan itu didasari oleh munculnya berbagai perbedaan dari cara baca Al-Quran sehingga terjadi perpecahan di kalangan sahabat. Pembukaan itu diketuai oleh Zaid bin Thabit dengan kepanitiaan tersendiri. Usaha pengumpulan Al-Quran itu yang pertama itu penumpulan Al-Quran merupakan usaha yang sangat berpengaruh guna menghindari konflik di antara umat Islam. Sahabat Utsman mengirim seorang sahabat untuk menemui Ummu Hafsah binti Umar untuk meminta mushaf yang disimpannya. Beliau juga meminta 4 orang sahabat untuk menyalin mushaf ini. Yang kedua yaitu Utsman menyalin mushaf yang ditulis menjadi 7 salinan dan mengirimkannya ke Syam, Kufah, Basrah, dan Yaman dan juga Madinah. Dan beliau menyuruh untuk membakar salinan mushaf yang tidak sama dengan salinan tersebut untuk menghindari perselisihan. Setelah wafatnya Utsman bin Affan karena dibunuh ini digantikan oleh Ali bin Abi Thalib, yang mana keadaan umat Islam pada masa Ali bin Abi Thalib ini sangat mengikuti peristiwa terbunuhnya Utsman itu banyak sekali perdebatan yang terjadi di masa Ali bin Abi Thalib.
yang mana setelah peristiwa terbunuhnya Utsman bin Affan itu menyebabkan perpecahan di kalangan umat Islam yang menjadi 4, yaitu pengikut yang pertama yaitu pengikut Utsman, yaitu yang menuntut balas dendam atas kematian Utsman dan mengajukan Muawiyah sebagai khalifah. Jadi di sini yang pertama ini tidak setuju atas kepemimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Yang kedua yaitu pengikut Ali, yakni yang mengajukan Ali sebagai khalifah yang biasanya disebut dengan aliran Syiah. Yang ketiga yaitu kaum moderat, yang mana tidak mengajukan calon, menyerahkan urusan pada Allah. Jadi pasrah, siapapun yang menjadi khalifah ini, kaum ini itu pasrah, tetap ya setuju saja. Yang keempat yaitu golongan yang berpegang pada prinsip jamaah, di antara Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Ayyub Al-Ansari, Utsman bin Al-Zaid dan Muhammad bin Maslamah, yang diikuti oleh 10.000 sahabat dan tabi'in yang memandang bahwa Utsman dan Ali sama-sama sebagai pemimpin. Kemudian setelah di situ, di masa kepemimpinan Ali bin Abi Thalib, terdapat usaha-usaha yang dilakukan selama beliau memerintah. Yang pertama itu menarik kembali semua tanah yang dibagikan oleh Khalifah Utsman kepada kaum kerabatnya, lalu mengembalikannya ke negara. Yang kedua itu mengganti semua gubernur yang tidak disenangi rakyat, diantaranya Ibnu Amir penguasa Basrah diganti oleh Utsman bin Hanif, Abdullah gubernur Mesir diganti oleh Qais, Muawiyah bin Abi Sufyan sebagai gubernur Suriah diminta meletakkan jabatan tetapi ia menolak, bahkan ia mengakui kekhalifahan Ali. Ketiga itu penumpasan para pemberontak seperti apa yang dilakukan oleh Tolhah dan Zubair tahun 36 Hijriah. Yang keempat yaitu memindahkan pusat pemerintahan ke Kufah untuk menghindari hasutan dari Muawiyah, dan setelah itu Madinah tidak pernah lagi dijadikan pusat ibu kota. Yang kelima yaitu melakukan usaha penumpasan pemberontakan oleh Muawiyah yang akhirnya terjadi perang Siffin pada tahun 37 Hijriah. Namun dalam peperangan ini Ali dalam menyusun strategi yang dimotori oleh Amr bin As dengan mengacukan tombak yang menusuk Al-Quran sebagai simpul pendamaian. Berawal dari peristiwa ini akhirnya muncul peristiwa tahkim. Mungkin cukup itu dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.